Oke teman-teman, kita akan sekarang mulai membongkar bagaimana pendapat dari BCA dengan problem yang saya punya ketika token ini mati dan saya berada di luar negeri. Apa yang mereka bisa bantu untuk mencari solusinya bagaimana. Bepergian ke luar negeri hari ini merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan orang, termasuk saya. Jadi saya banyak sekali traveling ke luar negeri dan di video ini saya akan membahas mengenai satu hambatan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, adalah hambatan e-banking perbankan di mana token kita mati. Ingin tahu selanjut ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, cerita saya, di mana saya adalah orang yang banyak sekali melakukan traveling ke banyak negara di dunia ini. Dan saya lakukan ini sudah hampir 30 tahun teman-teman. Saya tidak pernah mempunyai masalah atau problem yang hari ini terjadi. Sehingga dengan problem ini saya ingin berbagi kepada kalian. Bagaimana kita mengatasinya kalau saja hal ini terjadi kepada kalian. Nah sahabat tercinta, tentu kita kan sudah mempersiapkan kalau kita mau bepergian jauh, apalagi dalam jangka yang lama, kita memerlukan kartu-kartu bank ya, bukan hanya dari satu bank saja teman-teman. Kita minimum harus mempunyai 2 kartu dari 2 bank ya, karena pengalaman yang terjadi kepada saya, jika salah satu kartu tersebut tidak bisa dipergunakan di negara-negara tertentu, kita masih bisa survive mempergunakan kartu yang lain. Itu hal yang penting yang harus kita ingat ya. Karena di setiap negara ya, terutama di ATM-nya itu kan tertulis kartu apa saja yang bisa akses untuk mengambil uang tunai di ATM tersebut. Kalau kita tidak punya uang cash ya, kan kalau bepergian lama nggak mungkin kita bawa uang cash terlalu banyak, itu resiko. Jadi kita mempergunakan kartu bank di mana itu kan lebih simple. Dan pengalaman yang saya tahu itu di beberapa negara banyak sekali ATM yang tidak bisa kita akses dengan kartu bank tertentu dari Bank Indonesia. Poinnya hari ini kawan-kawan, di mana saya mempergunakan e-banking BCA ya dari Bank Sentral Asia Indonesia ini juga sudah cukup lama ya, puluhan tahun, dan sampai hari kemarin saya tidak mempunyai masalah dengan ini. Namun hari kemarin token yang biasa saya pergunakan untuk melakukan e-banking, jadi ini kan kita bisa lakukannya di seluruh dunia ya. Bank BCA ini memang bagus sekali yang saya rasakan. Jadi saya bisa mentransfer uang walaupun saya sedang berada di Eropa, di Amerika, kepada rekening-rekening bank yang ada di Indonesia. Dan itu bisa masuknya online ya. Nah, saya mempunyai rekening bank BCA ini. Jadi kalau saya pas ada di luar negeri dan kebetulan ada urusan di dalam negeri ya, di Indonesia, saya ingin mengirimkan uang contohnya kepada seseorang ya, kepada adik saya atau kepada keluarga saya, sehingga saya pergunakan e-banking dari BCA dengan mempergunakan token ini, dan itu luar biasa bagus, sangat berhasil, tidak ada masalah sampai hari kemarin teman-teman. Nah, apa yang terjadi hari kemarin? Token ini mati. Tidak nyala. Saya pijit-pijit tidak nyala. Sehingga dalam pikiran saya, oh ini mungkin habis baterai ya, karena sudah puluhan tahun saya pakai ini. Namun ada pemikiran lain, karena BCA itu mempunyai servis yang sangat bagus. Untuk ini saya angkat jempol ya untuk BCA. Kita bisa
menghubungi Halo BCA 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Jadi anytime kita bisa menghubunginya. Dan juga servis di situ kita tidak perlu telepon ya. Sekarang ada pakai chat di WhatsApp. Nah, karena saya sedang berada di Eropa, sehingga kan kalau telepon dari Eropa masuk ke Halo BCA itu makan pulsa banyak ya, itu pun sangat mahal kena roaming. Dan selain itu pun seperti kalian tahu kalau kita menghubungi Halo BCA itu syukur-syukur kalau langsung tersambung, tapi biasanya kita harus menunggu 5, kadang-kadang 10 menit. Nah, WhatsApp dari BCA layanan ini saya pun sangat bahagia sekali karena dengan layanan ini problem yang saya punya, saya bisa menghubungi dan bertanya kepada mereka. Lantas saya masuk ke web dari Bank BCA. Di situ tertera ada layanan apa saja ya. Bisa telepon langsung atau juga kita bisa memakai WhatsApp tadi. Dan saya sambungkan melalui WhatsApp. Ini betul-betul luar biasa teman-teman. Tidak 1 menit kita sudah tersambung dengan seseorang yang mengatakan, halo, apa yang bisa kami bantu. Oh, saya bahagia ya, surprise ya. Bank BCA ini memang luar biasa bagus ya untuk layanannya. Yang saya rasakan teman-teman, karena saya kembali sekali lagi, saya traveling banyak negara di dunia dan tidak semua bank ya mempunyai layanan seperti ini. Oke teman-teman, kita akan sekarang mulai membongkar bagaimana pendapat dari BCA dengan problem yang saya punya ketika token ini mati dan saya berada di luar negeri. Apa yang mereka bisa bantu untuk mencari solusinya bagaimana. Saya menjelaskan kepada pihak BCA yang berada di chat tersebut kalau tiba-tiba token saya mati, tidak ada sinyal apapun. Dia bertanya apakah ada apa yang terjadi kalau saya memijit tombol merah ini, apa yang keluar di sini. Saya bilang tidak ada sama sekali. Apakah ini habis baterai? Apakah saya bisa mengganti baterainya atau bagaimana? Jawabannya adalah, oh ini baterainya nggak bisa diganti. Jadi ibu harus datang ke kantor BCA terdekat dan menggantikan token ini untuk mendapatkan token yang baru. Nah, itu kan jawaban memang bagus ya. Tetapi saya katakan saya sedang berada di Eropa, di sini Bank BCA nggak ada. Di mana solusinya? Pegawainya dengan ramah tamah mengatakan, maaf ibu, itu ketentuan yang berlaku, jadi ibu tetap harus mendatangi Bank BCA yang terdekat. Saya agak sedikit jengkel karena saya sudah katakan saya berada di Eropa, di sini tidak ada Bank BCA dan saya mau melakukan transfer ke salah satu keluarga saya karena dalam keadaan emergensi. Saya minta solusi, barangkali ada dengan cara lain. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah jika kita sebelum berangkat ya atau sebelum pergi dari Indonesia ke luar negeri, kita sudah mendaftarkan nomor telepon kita untuk mendapatkan layanan lain ya. Jadi kita bisa transfernya melalui telepon tanpa memerlukan token. Dan itu pun hal yang sangat bagus teman-teman. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang suka bepergian melakukan itu. Karena kenapa teman-teman? Saya tidak melakukan itu, jadi saya nggak bisa transfer dari handphone saya. Saya tetap harus mempergunakan token ini. Nah, kembali lagi ke problemnya. Karena saya tidak mempunyai layanan tersebut, saya belum mendaftarkan diri waktu saya keluar dari Indonesia ya. Sehingga saya tidak bisa melakukan melalui handphone. Tetapi saya bertanya, jadi sekarang gimana saya berada di luar negeri dan ingin transfer dari rekening BCA saya untuk seseorang? Jawabannya adalah tetap nggak bisa teman-teman. Nah ini kan mati kutu ya. Jadi kalau keadaan yang seperti
terjadi sama diri saya tadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan berarti rekening kita jadi tutup atau problem. Tidak ya, bukan itu teman-teman. Rekening safe, aman, uang tetap ada di situ. Cuma kita tidak bisa kalau mau mengirimkan uang ke seseorang, kita tidak bisa karena ininya mati kutu dan nggak bisa diganti baterainya. Terus terang ya teman-teman, saya agak sedikit sedih ya karena saya ingin membantu seseorang yang sedang dalam keadaan emergensi, tetapi saya tidak bisa membantu segera dengan hambatan seperti ini. Sehingga langkah kedua yang saya lakukan adalah saya menghubungi salah satu bank yang berada di luar negeri dengan cara saya mentransfer uang cash ya dari luar negeri ke rekening BCA adik saya yang berada di Bandung. Nah, saya coba ya, tidak banyak teman-teman. Hari ini adalah rate-nya itu 1 Swiss franc itu 15.000 rupiah. Itu bisa ya, saya datang dengan kita harus membayar uang administrasi dan uang pengiriman ini itunya. Oke, itu bisa terjadi. Namun apa yang saya juga bikin tidak mengerti ketika uangnya sampai di rekening BCA adik saya di Bandung, itu di BCA Ujung Berung Bandung, ternyata rate-nya itu tidak sesuai dengan apa yang saya kirimkan. Jadi hampir 40% hilangnya teman-teman. Ini menjadi satu pertanyaan buat saya ya untuk BCA Ujung Berung. Ini baru sekali terjadi. Karena sebelum ini rusak pengiriman saya mempunyai rekening BCA-nya itu di cabang Kuta Bali. Tidak ada masalah. Jadi kalau saya mengirimkan 1 franc 15.000 rupiah karena saya sudah membayar biaya administrasi, maka di bank BCA itu tetap 15.000 rupiah. Namun pertanyaannya, kenapa di bank BCA cabang Ujung Berung Bandung menjadi kurang dari itu? Jadi intinya saya membayar 2 kali. Saya membayar waktu saya pengiriman, lantas setibanya di rekening adik saya itu pun dia harus bayar lagi. Nah sahabat, setelah cek dari satu bank ke bank yang lainnya, memang ternyata biaya administrasi tiap bank itu berbeda-beda. Dan saya pikir sebelumnya kalau bank BCA itu kan punya peraturan dari pusat sehingga semuanya sama. Itu pemikiran saya. Tetapi kejadian yang nyata itu sangat berbeda. Tidak sama. Untuk BCA yang di Bali mereka korek ya. Pengiriman 15.000, masuk 15.000. Tetapi BCA KCP Ujung Berung Bandung itu tidak korek. Saya berharap ada yang menonton video ini orang dari BCA atau dari pihak perbankan yang bisa menerangkan, menjelaskan kepada saya apa sih. Jadi kita bisa share dengan teman-teman yang lain bagaimana itu prosesnya, kenapa tiap bank walaupun banknya sama itu pemungutan administrasi atau biaya ini itunya itu berbeda. Saya akan gembira sekali sehingga teman-teman kita yang lain pun akan bertambah pengetahuan atau lebih mengerti. Tentu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya jika ada di antara sahabat yang memberikan saran atau pendapat ya, silahkan di komen ini sehingga teman-teman kita yang lain pun bisa membacanya. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian berencana bepergian atau traveling ke luar negeri, nah hal yang ini harus dipikirkan. Jadi kalau kalian mempunyai 2 bank, dua tokennya harus dibawa ya. Nggak kayak saya pikir karena sebelumnya tidak ada masalah, ya saya bawa 1 token aja. Karena saya pikir juga
kalau wah saya travelingnya lama nih, takut kalau ada kehilangan ya kita, jadi wah nanti pulang ke rumah itu token yang satu masih ada. Demikian pemikiran saya. Namun kalau pas kena bencana atau kejadian seperti ini, betul-betul saya mati kutu tidak bisa membantu orang-orang yang betul-betul seharusnya ya, karena saya biasa bisa membantu, tapi saat ini ya kendalanya demikian. Nah, semoga kejadian yang terjadi kepada diri saya ini bisa memberikan satu payung sebelum hujan kepada teman-teman yang berencana ingin bepergian agak sedikit lama ya. Kalau bepergiannya 2 minggu atau 1 bulan ya oke lah gitu. Tapi kalau seperti yang saya lakukan, kalau keliling dunia kita makan waktu 6 bulan bahkan 1 tahun ya. Jadi bagaimana saya datang untuk menukar token ini dalam jangka yang lama, itu kan bukan solusi. Demikian sahabat tercinta, terima kasih sudah bergabung di channel Pribumi Bandung ini, dan sampai jumpa di video traveling dan informasi selanjutnya. Goodbye.